Halo, kembali lagi dengan saya dalam sebuah cerita yang berjudul Mengharap Cinta Sang Suami. Bab 9, Tetangga Konyol. Selamat mendengarkan. Di samping sebuah pemakaman yang masih basah dengan tanah merah, Rafizky dan Arumi menangis. Ditinggal orang tersayang memang menyakitkan. Mencoba ikhlas dan tegar adalah kunci agar tak terlalu larut dalam kesedihan. Rafizky mengusap nisan yang bertuliskan Aida Hadara. Perempuan yang telah bertaruh nyawa melahirkan dirinya, kini telah terpisah oleh maut. Tak akan ia temui lagi Aida yang selalu memberi petuah, kasih sayang, perhatian, dan canda tawa. Semua yang pernah dirasakan hanya akan terbalut dalam kenangan. Mas, sebaiknya kita pulang. Usul Arumi memegang bahunya. Para pelayat telah pergi sejak beberapa menit yang lalu. Hanya tinggal mereka berdua saja yang masih bertahan meratapi kuburan tersebut. Rafizky mengangguk lalu berdiri. Ia harus bisa mengikhlaskan. Kematian telah menjadi takdir Allah yang tak bisa dihindar. Langkah sayu itu menjauh dari pemakaman, diiringi Arumi yang berada di sampingnya. Cintai Arumi. Kata-kata itu yang terus bergaung di kepala, seakan permintaan tersebut yang paling besar diinginkan oleh mendiang mama. Ia berhenti, membuat Arumi yang berada di sampingnya juga ikut terhenti, menoleh pada lelaki yang diam di tempat. Kenapa, Mas? Tanya Arumi bingung. Mereka sudah dekat dengan mobil, tapi laki-laki ini malah menghentikan langkahnya. Demi memenuhi permintaan mama, sepertinya aku harus melakukan satu hal lagi. Arumi mengangkat sebelah alisnya, tak mengerti akan tatapan Rafizky yang tak bisa disimpulkan akan melakukan apa setelahnya. Rafizky segera merogoh saku celana dan menekan nomor seseorang. Handphone yang dipegang diletakkan menempel pada daun telinga. Tidak perlu lagi kalian mencari Faijah. Berhenti menemukan informasi tentangnya. Saya akan tetap membayar kalian sesuai yang saya janjikan sebelumnya. Karena saya sudah mempunyai istri, dan saya tidak menginginkan Faijah lagi. Bohong. Rafizky berbohong akan hal itu. Hati terus menginginkan Faijah, bukan Arumi yang sudah menjadi istri sahnya. Tapi karena permintaan sang mama yang menyuruh menghapus perasaannya kepada Faijah yang bukan siapa-siapa dirinya, Rafizky rela melakukan meski harus diawali dengan kebohongan. Arumi tak semudah itu untuk percaya. Tatapan mata Rafizky terlihat masih mengharapkan wanita yang sudah membatalkan pernikahannya. Namun, Arumi tetap merasa senang. Mungkin ini adalah awal kehidupan baru dengan mengharap cinta sang suami. Ia akan berusaha agar hati tersebut bisa diraih. Terima kasih ya Allah. Terima kasih karena Engkau telah membukakan hati suamiku, sehingga dia sudah mulai bisa menerima kehadiranku. Meski aku tahu, cintanya sangat besar untuk Faijah. Tapi aku akan mencoba ikhlas dan menerima apa yang sudah Engkau takdirkan kepadaku. Batin Arumi. Mulai hari ini, aku tidak akan mencari Faijah lagi. Jelas Rafizky begitu sudah memasukkan telepon ke dalam celananya. Sewaktu melihat Arumi menangis di kantor, hatinya sempat tak tega dan menduga Arumi menangis karena mendengar pembicaranya di telepon yang menyuruh anak buah mencari keberadaan Faijah. Namun, emosi lebih dulu menghampiri, sehingga melupakan belas kasihan. Maafkan aku, lirihnya. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Semuanya memang terjadi secara mendadak, dan aku sangat mengerti bagaimana melupakan orang yang pernah singgah di hati tidak semudah membalikkan telapak tangan. Aku akan terus menunggu sampai kamu bisa mencintaiku. Hanya itu yang bisa Arumi lakukan, menunggu dan mengharap cinta itu akan segera berlabuh. Memaksakan kehendak sangatlah tidak mungkin, karena ini tentang hati, tentang perasaan yang tidak bisa diatur oleh pikiran. 2 bulan telah berlalu.
Semenjak kematian Aida, Rafizky mulai bersikap lembut kepada Arumi. Tapi selama itu juga, ia tak pernah menyentuh Arumi dan menjalankan kewajiban sebagai suami seutuhnya. Masih ada keraguan hati yang membuatnya tak bisa melakukan hal itu. Dan Arumi tidak mempermasalahkan. Semua memang memerlukan proses yang panjang. Rafizky sekarang sedang berada dalam tahap melupakan. Kue bolu coklat untuk suamiku yang ganteng, ucap Arumi sambil meletakkan nampan berisi kue yang baru saja dibuatnya dan secangkir kopi beserta teh hangat. Rafizky tersenyum. Wajah Arumi yang riang dan pembawaan yang hangat sangat menarik di mata. Tapi tetap lebih menarik Faice yang kalem, sopan, terlihat malu-malu. Tata keramanya juga begitu sangat baik. Dan senyum yang membuat candu. Kenapa Rafizky tak bisa melupakan wanita itu? Dengan cara dia yang membandingkan Arumi dan Faiza, sama saja ia tak mensyukuri apa yang sudah Allah kasih kepadanya. Ternyata istriku jago juga buat kue, puji Rafizky. Iya dong sayang, Arumi gitu loh, balasnya membanggakan diri kepada Rafizky. Arumi tak lagi merasa malu atau sungkan kalau memanggil suaminya dengan panggilan sayang. Karena Rafizky tak keberatan dan tak lagi memberikan tatapan tajam saat mendengar panggilan tersebut. Keluarga kecil bahagia sepertinya mulai mendekati Arumi. Ia sangat bahagia ketika Rafizky menyodorkan kue ke mulut dengan tanpa paksaan. Persepsinya memang benar. Keterpaksaan bisa menjadi ketulusan, seperti yang dilakukan Rafizky sekarang. Jika dulu aku menyuapimu karena ada mama, tapi sekarang ini atas kemauanku sendiri, ucap Rafizky. Seperti ada kupu-kupu yang berterbangan di perut Arumi. Perkataan manis itu berhasil membuat hati berbunga-bunga. Ternyata seperti ini rasanya diperlakukan romantis oleh suami. Meski hanya sekedar menyuapi, tapi bagi Arumi ini adalah anugerah terindah. Ternyata makan dari suami itu rasanya lebih nikmat, lebih manis, dan lebih lezat. Rafizky terkekeh. Kamu bisa saja. Senja mulai menampakkan diri. Pasangan yang baru merajut cinta mengejar segala ketertinggalan karena dihantui masa lalu yang tak bisa dilupakan. Menikmati suasana yang selalu mencair karena gurauan Arumi. Perempuan yang sempat menjadi malapetaka bagi Rafizky selalu punya cara untuk membuatnya menjadi hangat. Sedikit demi sedikit, dinginnya seorang Rafizky mulai menghilang sebab kehadiran Arumi. Kamu itu ya, makannya selalu saja belepotan, gumam Rafizky. Tangannya terangkat untuk mengusap kotoran yang berada di sudut bibir Arumi. Kayak anak kecil, sudah besar masih aja belepotan, tuturnya. Mata itu masih fokus memperhatikan bibir Arumi dan mengusap kotoran tersebut dengan tangannya. Seakan acuh, Rafizky tak menyadari kalau jantung Arumi berdetak melebihi normal. Degupan kencang terasa seiring usapan lembut di bibirnya. Cie yang lagi kasmaran, maaf ya jadi ganggu, ucap seseorang secara tiba-tiba. Dia menggaruk tengkok yang tidak gatal. Di sampingnya ada seorang perempuan yang tersenyum-senyum. Rafizky segera menarik tangannya dengan cepat. Dalam hati yang menggerutu. Kenapa tetangga konyolnya malah datang ke halaman belakang rumah mereka? Ia menyelidik. Ada gerangan apa yang menyebabkan tetangga konyol datang secara tiba-tiba padahal tak diundang. Berbeda dengan Rafizky yang menyebut mereka tetangga konyol. Arumi malah menganggapnya tetangga romantis. Karena melihat mereka lah, ia jadi berani minta cium kening waktu itu. Ada Mas Julfikar sama Mbak Daisah. Mari sini. Kita duduk bareng sambil ngemil, tawar Arumi ramah. Sedangkan Rafizky enggan untuk bersuara. Dirinya malas berurusan dengan keluarga konyol. Gak perlu Arumi Nasarajeta. Kalian lanjutkan saja mesranya. Kita gak bakalan mengusik kok. Ya kan Beb? Tolehnya pada istri tercinta. Sedangkan Rafizky seperti ingin muak mendengar panggilan itu. Dia sempat berpikir, dirinya yang tak bisa mesra atau mereka yang terlalu lebay. Iya Beb,
Oh ya Arumi, kita kesini cuma mau minta mangga muda itu. Tunjuknya pada pohon mangga yang baru saja berbuah di halaman mereka. Biasa Arumi Nasarajeta, bebekku lagi ngidam pengen makan mangga muda. Sambung sang suami yang terlihat sangat bahagia. Kebiasaan unik dari Zulfikar adalah kerap kali memanggil dengan nama panjang. Mata Arumi berbinar mendengarnya, seakan merasakan kebahagiaan itu juga. Wah, selamat ya Mbak Daisa. Iya, makasih Arumi. Kalian kapan nih punya momongan? Pertanyaan Daisa membuat Arumi terdiam. Dia saja masih perawan, bagaimana bisa hamil? Rafizky merutuki ucapan Daisa yang membahas momongan. Jujur, ia belum bisa. Suasana yang sempat menegang segera dicairkan oleh Zulfikar. Jangan nanya gitu, Beb. Mereka cuma belum dikasih sama Allah. Kalian jangan lupa ikhtiar. Kita saja sampai ikut program hamil, saking pengennya punya anak. Begitu tahu bebek aku hamil, rasanya sangat bahagia banget. Rafizky Aiman Virus, nanti kamu juga akan merasakan Mbak Firas. Potong Rafizky, membenarkan ucapan typo Zulfikar. Sedangkan Arumi menahan tawa. Ia sudah tahu kalau suaminya itu kurang menyukai tetangga mereka yang suka ceplos-ceplos. Aduh, kebiasaan muridku ini menyebut virus jadi virus. Maaf ya Rafizky Aiman Virus, ucapnya seenak jidat. Tatapan nyalang Rafizky pengucapan. Maksud saya virus.